Bab 2331 Ikatan kuat antara guru dan murid. Jimat penghindaran darah berapi-api. Tatapan tajam Duan Lingtian segera beralih ke orang yang berbicara. Itu adalah Yuan Hao Chen, master istana dari Istana Sein Pengembara, yang telah mengalahkannya hanya dengan lambaian tangannya 3 tahun lalu. Ketika Yuan Hao Chen melihat tatapan tajam Duan Lingtian, dia menyadari Duan Lingtian tidak tahu apa itu jimat penghindaran darah berapi-api. Dia tersentak dan dengan cepat menjelaskannya kepada Duan Lingtian karena takut. Jimat penghindaran darah berapi-api adalah jimat giok yang ditorehkan oleh master formasi klan iblis dengan susah payah, menggunakan banyak bahan berharga. Setelah menghancurkannya, orang itu akan ditelan oleh api darah transportasi dan diangkut 10.000 mil jauhnya hanya dalam waktu sekejap mata. Selain itu, orang yang menggunakan jimat tidak akan terdeteksi oleh kesadaran surgawi, memungkinkan dia untuk pergi tanpa jejak. Hanya ada segelintir jimat penghindaran darah berapi-api di klan iblis. Siapa tahu Tuan Patriark akan memilikinya. Setelah Yuan Hao Chen selesai menjelaskan, dia menatap Duan Lingtian dengan sedikit kecemasan dan kewaspadaan di matanya. 3 tahun lalu, dia bisa dengan mudah mengalahkan Duan Lingtian hanya dengan menjentikkan jarinya. Namun, saat ini, Duan Lingtian telah menjadi jauh lebih kuat darinya. Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada surgawi terkemuka. Namun, Duan Lingtian yang baru saja menjadi surgawi terkemuka berhasil membunuh surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Selain itu, bahkan Yang Zhenxing, patriark dari klan manusia iblis, harus melarikan diri dari pemuda berpakaian ungu menggunakan jimat penghindaran darah berapi yang berharga. Meskipun Tuan Patriark berhasil melarikan diri, mungkin akan memakan waktu lama sebelum dia menemukan leluhur dan mengembalikan harta warisan. Yuan Hao Chen berpikir dalam hati, merasa seolah-olah segala sesuatunya berada di luar kendalinya sekarang. Duan Lingtian mengangguk setelah mendengarkan penjelasan Yuan Hao Chen. Itulah mengapa saya tidak bisa lagi merasakannya dengan kesadaran surgawi saya. Aku tidak menyangka klan iblis akan memiliki sesuatu seperti ini, karena dia telah melarikan diri, menemukannya akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tahu Yang Zhenxing pasti akan mencari nenek moyang dari klan manusia iblis sekarang setelah dia melarikan diri. Berdasarkan kata-kata Yang Zhenxing, nenek moyang dari klan manusia iblis mungkin adalah surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan atau lebih kuat. Dia terus berpikir pada dirinya sendiri, saya mungkin lebih kuat dari surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan biasa, tetapi kekuatan saya mungkin paling banyak seperti surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ke-5 atau surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ke-6. Aku jelas bukan tandingan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Saya harus mengikat ujung yang longgar di sini sebelum Yang Zhenxing menghubungi leluhur dan kembali. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Duan Lingtian tidak lagi membuang waktu. Dia berbalik untuk melihat Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Sein berkelana, dengan dingin. Niat membunuhnya yang ditujukan pada Yang Zhenxing segera bergeser ke Yuan Hao Chen. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, embusan angin mulai bertiup, dan suara gemerisik terdengar di tempat yang sunyi ini. Semua orang tahu pertarungan akan segera dimulai. Yuan Hao Chen berkeringat dingin. Terlepas dari kewaspadaan, ketakutan muncul dari lubuk hatinya juga ketika dia melihat Duan Lingtian. 3 tahun lalu, dia bisa membunuh Duan Lingtian hanya dengan menjentikkan jarinya. Namun, sekarang setelah 3 tahun berlalu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang lebih dulu. Tuan Istana Yuan, sekarang patriarkmu telah melarikan diri dan tuannya sudah mati, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan skor. Duan Lingtian berkata tanpa emosi sambil menatap Yuan Hao Chen. Kata-kata Duan Lingtian terdengar seperti ledakan di telinga Yuan Hao Chen. Dia merasakan darahnya menjadi dingin, dan dia basah oleh keringat dingin. Duan Lingtian mencemooh ketika melihat Yuan Hao Chen tetap diam. Dia mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk membunuh Yuan Hao Chen. Dengan kekuatannya, tak perlu dikatakan bahwa dia akan mampu membunuh Yuan Hao Chen hanya dengan satu gerakan. Dia memobilisasi energi asal surgawinya yang dicampur dengan Sein Origin melalui 99 Sein Veins ketika tiba-tiba. Suara wanita terdengar di udara. Tolong tunjukkan belas kasihan. Sesosok melintas di depan mata Duan Lingtian. Seorang gadis berpakaian putih dengan sosok rupawan yang memancarkan aura dingin berdiri di depan Yuan Hao Chen. Dia tampak seperti Ratu Es, mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia menatap Duan Lingtian dengan mata memohon. Duan Lingtian mengerutkan kening.
Dia tidak melepaskan energi yang terkumpul di ujung jarinya, energi itu tetap berada di ujung jarinya, berkedip seperti bintang. Pada saat ini, kekosongan itu beriak dan terdistorsi lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat ada retakan kecil yang sekecil jarum di kekosongan. Itu hampir tidak terlihat. Itu Huang Wenjing, orang yang paling cantik di klan manusia iblis. Dia adalah murid favorit Palace Master Yuan. Apa yang dia lakukan? Melangkah maju pada saat seperti ini. Apakah dia memiliki keinginan mati? Petik 2. Dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dengan menyela Duan Lingtian tepat saat dia akan membunuh Master Istana Yuan. Dia pasti akan mati. Orang-orang dari 3 istana dan 6 aula menggelengkan kepala ketika mereka melihat Huang Wenjing berdiri di depan Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Orang Suci berkelana, untuk melindunginya. Dia benar-benar melangkah maju pada saat seperti ini untuk melindungi tuannya meskipun dia tahu dia akan mati. Setidaknya, kepala istana Yuan tidak membuang waktu dengan menyayanginya. Memang, jika saya memiliki murid seperti itu, saya tidak akan menyesal bahkan jika saya mati. Sayang sekali wanita cantik seperti dia akan mati. Banyak orang merasa kasihan pada Huang Wenjing. Adik perempuan kecil, Yun Fuye memperhatikan Huang Wenjing dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia merasa tidak layak menjadi kakak senior Huang Wenjing. Dia sangat ketakutan oleh Duan Lingtian sehingga rasanya seolah-olah tubuhnya dipenuhi timah, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa melangkah maju untuk melindungi tuannya. Pada saat ini, Yuan Hao Chen akhirnya sadar kembali. Hatinya menghangat saat melihat murid kesayangannya melindunginya. Namun, dia dengan cepat menegurnya. Wenjing, mundur. Bagi Yuan Hao Chen, muridnya selalu patuh. Dia pikir dia pasti akan minggir setelah dia memarahinya. Namun, bertentangan dengan harapannya, muridnya berdiri tak bergerak di depannya. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya ketika dia memikirkan Duan Lingtian membunuhnya. Suara mendesing, embusan angin muncul lagi. Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di antara Huang Wenjing dan Yuan Hao Chen. Dia telah muncul di hadapan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Duan Lingtian, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya dan setiap hutang memiliki debiturnya. Masalah ini ada di antara kita berdua, tolong tinggalkan muridku. Yuan Hao Chen menghela nafas lega saat melihat Duan Lingtian muncul di hadapannya tanpa menyerang Huang Wenjing. Segera setelah itu, dia berkata dengan suaranya yang dalam, "Aku percaya dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan menggertak gadis seperti dia." Betapa kuatnya ikatan antara seorang master dan seorang murid, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Huang Wenjing sadar kembali dan berbalik untuk melihat punggung Duan Lingtian. Dia memohon dengan mendesak, "Saya mohon, tolong jangan bunuh tuanku." Ketika orang-orang dari 3 istana dan 6 aula melihat Duan Lingtian muncul di hadapan Yuan Hao Chen dengan kecepatan kilat, mereka tidak bisa tidak merasa cemas. Mereka takut Duan Lingtian akan membunuh mereka setelah dia selesai dengan Yuan Hao Chen. Seberapa cepat? Sepertinya Palace Master Yuan bahkan tidak bisa mengejar kecepatannya. Duan Lingtian berhasil dengan mudah membunuh surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Seharusnya semudah membunuh seekor semut baginya untuk membunuh kepala istana Yuan yang baru saja menjadi surgawi terkemuka. Petik 2. Akankah Duan Lingtian melepaskan kita setelah dia membunuh Master Istana Yuan? Bab 2332 mencoba melarikan diri. Duan Lingtian jelas sangat kuat. Dia telah membunuh Liao Naijiang, penguasa dari manusia iblis patriark, surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, hanya dengan 1 serangan. Yuan Hao Chen tidak mungkin lolos dari kematian hari ini. Semua orang bertanya-tanya apakah Duan Lingtian akan membunuh mereka setelah dia membunuh Yuan Hao Chen. Mereka merasa cemas mencengkeram mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Tiba-tiba, Duan Lingtian berkata dengan suara dingin, "Yuan Hao Chen, kamu punya pilihan untuk membuat. Pilihan pertamamu adalah menghormatiku sebagai tuanmu dengan bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk memenuhi permintaanku. Pilihan keduamu adalah kematian." Semua orang tercengang oleh pernyataan Duan Lingtian. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia berencana untuk membiarkan Yuan Hao Chen hidup. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Huang Wenjing menghela nafas lega dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Dia tahu ini adalah sejauh mana kompromi Duan Lingtian. Meskipun mungkin memalukan bagi tuannya untuk mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya, dia pikir Duan Lingtian benar-benar memenuhi syarat.
Bagaimanapun, Duan Lingtian sangat kuat dan dia bisa membantu orang lain meningkatkan akar spiritual bawaan mereka dengan beberapa teknik misterius. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya berutang budi kepada Anda ketika Anda berjanji untuk menjaga keluarga saya aman lebih awal jika saya meninggal. Terlebih lagi, lebih bermanfaat bagiku jika aku mengizinkan tuanmu untuk melayaniku daripada membunuhnya, kata Duan Lingtian acuh tak acuh ketika dia mendengar Huang Wenjing berterima kasih padanya. Dia berbicara begitu santai seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting. Sebenarnya, masalah ini tidak penting baginya. Meskipun benar bahwa Yuan Hao Chen akan lebih berguna baginya hidup-hidup daripada mati, dia tidak akan kesulitan membunuh Yuan Hao Chen jika dia harus melakukannya. Yuan Hao Chen adalah seorang surgawi terkemuka. Jika dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk melayaninya, itu pasti akan menjadi keuntungan. Dengan ini, dia bahkan bisa membawa Wandering Saint Palace di bawah kendalinya. Kerumunan menjadi riuh ketika mereka mendengar kata-kata Huang Wenjing dan Duan Lingtian. Tidak heran Duan Lingtian memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Tuan Istana Yuan. Ternyata, dia berutang budi pada Huang Wenjing. Saya pikir Huang Wenjing memiliki keinginan mati. Aku tidak mengharapkan ini sama sekali. Namun demikian, ini adalah keputusan yang sulit bagi Palace Master Yuan. Akan memalukan jika dia harus mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya. Memalukan, pikirkan tentang itu. Dengan kekuatan Duan Lingtian, akan sangat mudah baginya jika dia ingin membunuh Palace Master Yuan. Meskipun mungkin tampak memalukan, Duan Lingtian telah membuat kompromi besar. Secara pribadi, saya pikir itu masuk akal. Aku pasti akan mengakui dia sebagai tuanku jika itu akan menyelamatkan hidupku. Lagi pula, tidak ada yang tersisa setelah kamu mati. Petik 2. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa orang berpikir Duan Lingtian telah berlebihan dengan permintaannya, dan beberapa berpikir permintaannya masuk akal. Di kejauhan, Gan Ruyan akhirnya santai saat melihat apa yang terjadi. Begitu, jadi beginilah adanya. Sebelumnya, dia mengira Duan Lingtian telah memutuskan untuk menyelamatkan kepala istana dari Istana Saint Pengembara karena Huang Wenjing yang cantik. Namun, dia tahu dia salah paham ketika dia mendengar kata-katanya. Ternyata, Huang Wenjing telah berjanji padanya bahwa dia akan menjaga keluarganya tetap aman jika dia meninggal. Secara alami, dia tahu dia sedang mencari saudara perempuannya, Duan Siling, dirinya sendiri, dan Peng Lai. Tidak seperti Gan Ruyan, ekspresi KR tetap tidak berubah selama percakapan ini. Seolah-olah dia sepenuhnya mendukung Duan Lingtian terlepas dari apapun yang dia putuskan untuk lakukan. Mengakui dia sebagai tuanku, Yuan Hao Chen terkejut dengan ini. Dia sadar Duan Lingtian telah memutuskan untuk menghindarkannya karena murid favoritnya. Namun, dia merasa sulit untuk membuat pilihan. Bagaimanapun, dia adalah master istana dari Istana Saint Berkelana, salah satu istana dari 3 istana dan 6 aula. Statusnya bahkan lebih tinggi sekarang karena dia telah menjadi surgawi terkemuka. Wajar jika dia ragu untuk mengakui orang lain sebagai tuannya. Entah aku mati atau mengakui dia sebagai tuanku, dia berkonflik. Aku akan memberimu 3 napas untuk memikirkannya, jika kamu belum memutuskan pada saat itu, aku akan membunuhmu. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia merasakan keraguan Yuan Hao Chen. Dia menolak untuk membuang waktu lagi dan memutuskan untuk mendesak Yuan Hao Chen. Nadanya tidak sabar ketika dia berbicara. Menguasai, Huang Wenjing memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia takut tuannya akan memilih untuk mati daripada menyerah. Situasi menjadi lebih tegang sekarang setelah Duan Lingtian berbicara. Mata semua orang tertuju pada Yuan Hao Chen. Mereka memandangnya dengan campuran simpati, keraguan, kebingungan, dan ketidakpedulian. Mereka semua terdiam. Setelah beberapa saat, Yuan Hao Chen berkata dengan gigi terkatup. Saya, Yuan Hao Chen, dia bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk melayani Duan Lingtian di bawah pengawasan semua orang. Palace Master of Wandering Saint Palace akhirnya menyerah. Namun, tidak ada yang menertawakannya karena mereka tahu ini adalah langkah yang bijaksana. Huang Wenjing bukan satu-satunya yang menghela nafas lega ketika Yuan Hao Chen bersumpah pada sumpah hukuman kilat, banyak dari mereka dari Wandering Saint Palace juga menghela nafas lega. Huang Wenjing merasa lega karena dia tahu tuannya akan hidup. Namun, bagi yang lain,
Mereka sebagian besar lega karena mereka tahu mereka akan hidup karena kepala istana mereka telah menyerah pada Duan Lingtian. Setelah Yuan Hao Chen bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia mengalihkan perhatiannya ke para pemimpin lain dari 3 istana dan 6 aula. Tatapannya menusuk ketika dia melihat mereka. Semua ekspresi pemimpin berubah drastis ketika mereka melihat tatapan tajam Duan Lingtian yang diarahkan pada mereka. Hall Master Azure Shen Hall tidak membuang waktu untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk melayani Duan Lingtian seolah-olah dia khawatir penundaan apapun akan membuat marah Duan Lingtian. Sekarang seseorang telah memimpin, yang lain tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua buru-buru bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk melayani Duan Lingtian. Bisakah mereka melawan? Apa lelucon? Bahkan Yuan Hao Chen yang merupakan seorang surgawi terkemuka telah mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti kecuali mereka ingin mati. Kebanyakan orang secara kolektif menghela nafas lega ketika mereka melihat tuan istana dan tuan aula mereka mengakui pria seperti dewa itu sebagai tuan mereka. Sebaliknya, orang-orang dari Wandering Saint Palace yang dipimpin oleh wakil kepala istana mereka, Xing Yuan Ba, berdiri di atas peniti. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak melirik mereka sama sekali. Akhirnya, Xing Yuan Ba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, melangkah maju. Dia tampak cemas saat dia berkata dengan rendah hati, Tuan Duan Lingtian. Istana Roh Agung bersedia bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk melayani Anda. Saat ini, pria jangkung dan berotot ini, orang terkuat di antara mereka yang berada di bawah bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, harus menurunkan dirinya di hadapan Duan Lingtian. Tak seorang pun dari Istana Roh Agung keberatan dia berbicara mewakili mereka karena dia telah menjadi tangan kanan Si Nanfeng selama ini. Sekarang setelah Si Nanfeng meninggal, wajar saja jika dia yang akan memimpin. Duan Lingtian memandang Xing Yuan Ba dengan malas saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Istana Roh Agung. Saya dapat menyelamatkan mereka dari Istana Roh Agung jika mereka dapat memberi saya petunjuk tentang keberadaan Azure Cloud Mansion. Jika tidak, kalian semua bisa menemani Palace Master Si Nanfeng di neraka. Dia terdengar seperti sedang berbicara tentang cuaca. Namun, ekspresi orang-orang dari Istana Roh Agung berubah drastis ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, Xing Yuan Ba, tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian jika mereka tetap diam. Dia dengan cepat berteriak, lari. Atas perintahnya, orang-orang dari Istana Roh Agung mulai melarikan diri. Petunjuk tentang keberadaan Azure Cloud Mansion. Apakah mereka tahu hal seperti itu? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan memberitahu tuan istana mereka tentang hal itu segera setelah mereka mengetahuinya. Pada saat ini, Xing Yuan Ba memutuskan untuk mengambil risiko. Dia berpikir jika semua orang dari Istana Roh Agung berlari ke arah yang berbeda, 1 atau 2 orang mungkin akan selamat. Siapa yang tahu jika dia mungkin salah satu dari mereka yang selamat? Secara alami, dia terlalu naif atau dia telah meremehkan kekuatan Duan Lingtian. Mencoba lari, Duan Lingtian mencibir dengan jijik sebelum dia mengangkat tangannya. 2333 pengaturan akhir. Tangan Duan Lingtian bergerak cepat seperti naga. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit sebelum dia tiba-tiba meluruskan lengannya. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan. Begitu suara ledakan terdengar di udara, gelombang energi keluar dari tangan Duan Lingtian dan kekosongan berdesir dan terdistorsi di belakangnya. Bang! Suara memekakkan telinga terdengar di udara lagi ketika Duan Lingtian menepuk kedua tangannya. Retakan yang tampak seperti ular hitam mulai muncul di kehampaan di depannya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara dan awan jamur kecil muncul satu demi satu. Gelombang kejut itu sangat menakutkan, mendatangkan malapetaka di belakangnya. Kerumunan tampak seolah-olah mereka tidak menyadari gelombang kejut yang menakutkan. Semua perhatian mereka terfokus pada orang-orang dari Istana Roh Agung. Ketika Duan Lingtian menepukkan kedua telapak tangannya di depannya, semua orang melihat dua telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis. Orang-orang dari Istana Roh Agung berada di antara dua telapak tangan raksasa. Begitu mereka muncul, telapak tangan raksasa itu mulai bergerak ke arah satu sama lain. Itu akan menghancurkan orang-orang dari Istana Roh Agung. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Semua orang dari Istana Roh Agung, termasuk Xing Yuan Ba,
bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat kedua telapak tangan raksasa itu mendekat. Kekuatan dari telapak tangan membuat darah mereka menjadi dingin. Xing Yuanba adalah orang pertama yang kembali sadar. Matanya melebar ngeri saat dia berteriak dengan suara yang penuh dengan keputusasaan, "Tidak." Meskipun orang-orang dari Istana Roh Agung bahkan tidak punya waktu untuk bersuara, orang-orang dari 3 istana dan 6 aula melihat ekspresi mereka berubah secara dramatis. Ekspresi mereka adalah salah satu horor dan putus asa. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Tiba-tiba, bang! Ledakan keras terdengar di udara dan awan jamur besar muncul ketika kedua telapak tangan raksasa itu akhirnya bertemu. Semua orang dari Istana Roh Agung, termasuk Xing Yuanba, dihancurkan. Mereka semua tidak berdaya seperti semut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika menghadapi kematian yang akan datang. Melalui awan jamur, kerumunan berhasil melihat sekilas kabut merah. Itu terlihat sangat memesona, namun, hanya beberapa orang yang menikmati pemandangan itu. Kebanyakan orang merasa jantung mereka tersentak ketakutan. Pria seperti dewa itu telah membunuh semua pejabat tinggi dari Istana Roh Agung hanya dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak bergerak dari tempatnya, dia hanya menepukkan kedua telapak tangannya. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terus berdering di udara. Gelombang kejut mulai bergulir dari tempat telapak tangan bertemu ke segala arah seolah-olah itu bisa menembus ke 9 surga dan neraka. Tak lama setelah, suara teriakan bisa terdengar. Tidak, lari. Di antara mereka yang hadir, para murid dari Wandering Saint Palace tidak diragukan lagi yang terlemah. Beberapa dari mereka terluka dan beberapa dari mereka mencoba melarikan diri. Di sisi lain, pejabat tinggi dari 3 istana dan 6 aula harus mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan gelombang kejut. Setelah beberapa saat, gelombang kejut secara bertahap mereda. Banyak air mata kecil di kehampaan bisa dilihat di ruang di depan Duan Lingtian dan di mana orang-orang dari Istana Roh Agung telah berdiri. Ini adalah hasil dari serangan Duan Lingtian ketika dia membunuh semua pejabat tinggi dari Istana Roh Agung. Secara alami, Duan Lingtian melakukan ini sebagai unjuk kekuatan kepada mereka yang berasal dari 3 istana dan 6 aula. Meskipun dia telah membunuh Sinan Feng dan Liao Naijiang dan memaksa Yang Zhenxing untuk melarikan diri, dia telah melakukannya dengan cara yang efektif. Dia sengaja membunuh orang-orang dari Istana Roh Agung dengan cara yang mencolok dan menggunakan darah mereka untuk memperingatkan yang lain dari 3 istana dan 6 aula. Secara alami, Duan Lingtian telah menargetkan Istana Roh Agung karena Sinan Feng. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Istana Roh Agung. Orang-orang dari Istana Roh Agung akan merasa bersalah jika mereka bisa membaca pikirannya. Sepertinya pertunjukan yang saya lakukan efektif, Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil melirik ke arah kerumunan. Dia melihat ketakutan di mata mereka ketika mereka memandangnya seolah-olah dia adalah malaikat maut. Inilah yang diinginkan Duan Lingtian. Bagi orang-orang dari klan manusia iblis, ini tidak diragukan lagi adalah hari yang tak terlupakan. Seorang manusia telah membunuh Sinan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung. Selain itu, dia juga membunuh Liao Naijiang, seorang celestial 3 kesengsaraan dan penguasa dari patriark klan manusia iblis. Setelah itu, dia memaksa patriark klan manusia iblis untuk menggunakan jimat penghindaran darah berapi-api untuk melarikan diri. Itu bukan akhir. Manusia itu juga telah membunuh semua pejabat tinggi dari Istana Roh Agung. Dia bahkan tidak bergerak dan hanya menepukkan kedua telapak tangannya. Pejabat tinggi dari Istana Roh Agung adalah pembudidaya pada atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Salah satu dari mereka bahkan secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi di klan manusia iblis. Namun, Duan Lingtian, nama manusia bergema di benak mereka saat ini. Sebagian besar dari mereka memandangnya dengan kagum dan kagum. Duan Lingtian memandang Yuan Hao Chen dan 7 pemimpin dari 3 istana dan 6 aula. Kalian semua, dengarkan. Saya tidak peduli jika Anda memutuskan untuk memaksa semua orang untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat atau menggunakan beberapa metode lain, tetapi pastikan Anda mengendalikan semua orang, dia berkata dengan tegas. Ya Tuan, ya Tuan. Paduan suara ya terdengar begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Para pemimpin 3 istana dan 6 aula gemetar ketakutan di dalam hati, tetapi mereka dengan cepat dan hormat menanggapi Duan Lingtian. Karena mereka telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat, mereka tidak berani menentangnya, mereka hanya bisa mematuhinya.
Duan Lingtian terus memberikan perintah. Selain itu, aku harap 7 dari kalian akan dengan cepat membawa semua klan manusia iblis di bawah kendalimu sesegera mungkin. Paling tidak, semua yang berada di atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi di klan manusia iblis pasti ada di pihak kita. Saya tidak peduli tentang caranya, hanya hasilnya. Petik 2. Yuan Hao Chen dan yang lainnya dengan cepat menyetujuinya. Akhirnya, kirim orang yang Anda percaya untuk mencari Azure Cloud Mansion, beritahu saya segera setelah Anda memiliki informasi apapun. Saya akan memberi Anda semua beberapa token giok nanti. Saat Anda menggunakannya, saya akan langsung diberitahu. Pada saat itu, saya akan kembali ke wilayah klan manusia iblis, kata Duan Lingtian. Tuan, apakah Anda pergi? Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, Yuan Hao Chen dan yang lainnya menyadari bahwa dia tidak berniat untuk tinggal. Haruskah aku tetap diam dan menunggu patriark yang kembali dengan nenek moyang klan manusia iblismu? Duan Lingtian berkata dengan dingin, selain itu, ada hal-hal yang perlu saya lakukan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Token giok komunikasi tidak akan berfungsi saat saya berada di provinsi atas. Tetapi jika Anda menggunakan batu giok pendeteksi token yang akan saya berikan kepada Anda dapat menghubungi saya. Pada saat itu, saya akan membuka penghalang ruang dan kembali ke provinsi bawah. Setelah saya kembali ke provinsi bawah, Anda akan dapat berbicara dengan saya melalui token giok komunikasi. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sebelum dia mengeluarkan token giok dan memberikannya kepada Yuan Hao Chen dan yang lainnya. Ini adalah token giok pendeteksi yang dia tulis di masa lalu ketika dia berlatih menulis prasasti suci. Token giok datang berpasangan. Ketika satu digunakan, yang lain akan diaktifkan juga. 2334 tujuan. Duan Lingtian menyimpan setengah dari token giok yang telah dia berikan kepada 8 pemimpin dari 3 istana dan 6 ola. Token giok yang dia simpan sesuai dengan token giok yang dia bagikan. Jika Yuan Hao Chen atau yang lainnya menggunakan token giok yang dia miliki akan mengingatkannya akan hal itu bahkan jika dia berada di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Setelah membagikan token giok, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Huang Wenjing yang berdiri di samping. Dia mengangguk padanya dan berkata sambil tersenyum, aku akan membalas budi yang aku berutang padamu di masa depan. Huang Wenjing merasa berkonflik dan mengasihani dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Haruskah dia bertindak seolah-olah mereka adalah orang asing? Namun, dia hanya bisa mengangguk sebagai jawaban bahkan jika dia kesal. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan iri tetapi dia hanya mengabaikannya. Dia tidak peduli tentang dia membalas budi, dia peduli padanya. Duan Lingtian memandang 8 pemimpin dari 3 istana dan 6 ola. Dia menunjuk Huang Wenjing dan Huang Qiling saat dia berkata dengan tegas, kedua orang ini adalah temanku. Kami pasti akan menjaga teman-temanmu dengan baik, Tuan. Palace Master of Crimson Blaze Palace segera menjawab. Tidak butuh waktu lama sebelum Yuan Hao Chen dan yang lainnya mengikutinya. Yuan Hao Chen sangat ingin memenuhi permintaan ini. Bagaimanapun, dia adalah master istana dari Wandering Saint Palace. Dia, tentu saja, senang mengetahui Huang Wenjing dan Huang Qiling, yang berasal dari Wandering Saint Palace, akan dirawat. Terlebih lagi, Huang Wenjing adalah murid favoritnya. Dia akan memperlakukannya dengan baik bahkan jika Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa. Huang Qiling benar-benar beruntung. Mulai hari ini dan seterusnya, status Huang Qiling di Istana Saint berkelana akan naik lebih tinggi dari status ayahnya. Tentu saja, bagaimanapun, Lord Duan Lingtian secara khusus menunjuk Huang Qiling sebagai teman. Semua master istana pasti akan memperlakukannya dengan baik. Memang, tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama. Kenapa aku tidak seberuntung mereka? Wajah para tetua dan murid dari Wandering Saint Palace menjadi hijau karena iri ketika mereka melihat Huang Qiling. Karena Huang Wenjing adalah murid favorit tuan istana mereka, mereka terbiasa mendapatkan perlakuan istimewa. Tidak ada bedanya bagi mereka sekarang karena dia juga diberi perlakuan istimewa. Namun, Huang Qiling adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun dia adalah putra seorang wakil kepala istana di Istana Saint berkeliaran, ayahnya adalah yang terlemah di antara semua wakil kepala istana. Selain itu, dia tidak terlalu berbakat atau luar biasa. Untuk alasan ini, banyak murid dan tetua berani mengejeknya secara terbuka, mirip dengan orang-orang yang telah dibunuh Duan Lingtian sebelumnya. Namun,
Setelah hari ini, tidak ada yang berani menyinggung Huang Qiling, dan ini termasuk para pemimpin dari 3 istana dan 6 aula. Status Huang Qiling meroket karena Duan Lingtian. Wajar jika orang-orang cemburu pada Huang Qiling. Ayah Huang Qiling, wakil kepala istana terlemah di Wandering Saint Palace, tertawa gembira saat melihat Huang Qiling. Bagus, bagus. Dia sangat senang sehingga seolah-olah orang yang ditunjukkan Duan Lingtian sebagai teman adalah dia, bukan putranya. Pada saat ini, dia sangat bangga pada putranya. Air mata mulai menggenang di mata Huang Qiling ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian tidak melupakannya. Saudara Lingtian. Segera setelah itu, Duan Lingtian menatap Yuan Hao Chen saat dia menunjuk seorang penatua dari Wandering Saint Palace. Penatua ini dianggap sebagai pengkhianat di Wandering Saint Palace. Selain 2 orang ini, ada juga Peng Lai. Dia pengikut pertamaku, jadi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Yuan Hao Chen tersentak dan dia berkata dengan keras, mulai hari ini dan seterusnya, Peng Lai adalah wakil kepala istana dari Istana Saint Berkelana. Melihatnya seperti melihatku, dia harus mendapatkan rasa hormat yang layak dia dapatkan. Siapapun yang tidak menghormati wakil kepala istana Peng akan menderita murka saya. Suaranya menjadi dingin di akhir. Suaranya menyebabkan menggigil untuk menjalankan duri banyak orang. Bagaimanapun, dia adalah seorang surgawi terkemuka. Segera setelah Yuan Hao Chen selesai berbicara, kepala istana dari Istana Api Merah Tua menimpali dengan cepat, siapapun yang tidak menghormati wakil kepala istana Peng juga akan menjadi musuh Istana Api Merah Tua. Karena Palace Master of Crimson Blaze Palace telah berbicara, para pemimpin lain dari 3 istana dan 6 aula langsung angkat bicara juga. Banyak tetua dari Wandering Saint Palace memandang Peng Lai dengan iri. Tuan, meskipun Peng Lai kecewa tuannya tidak berencana membawanya ke provinsi atas, dia tersentuh bahwa tuannya ingat untuk membuka jalan baginya di provinsi bawah. Dengan kata-kata tuannya, dia bukan lagi siapa-siapa di Istana Saint Pengembara dan klan manusia iblis. Ayo pergi, Duan Lingtian berkata ketika dia sepertinya telah berteleportasi di sebelah KR, Duan Xiling, dan Gan Ruyan. Hanya dalam sekejap mata, mereka menghilang ke udara tipis. Selamat tinggal, Tuan. Semua pemimpin berkata serempak saat mereka mengirim Duan Lingtian pergi. Selamat tinggal, Tuan Duan Lingtian. Selamat tinggal, Tuan Duan Lingtian. Yang lain juga mengikuti dan mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian terlepas dari apakah Duan Lingtian mendengarnya atau tidak. Dia pergi begitu saja. Mata indah Huang Wenjing tampak kehilangan sebagian kilaunya saat Duan Lingtian pergi. Hatinya terasa kosong seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Banyak orang memiliki pemikiran ini di benak mereka. Mulai sekarang, klan manusia iblis dimiliki oleh Duan. Sementara itu, Duan Lingtian tidak berhenti saat dia membawa KR, Duan Xiling, dan Gan Ruyan menjauh dari Istana Saint Pengembara dan kota suci manusia iblis. Ketika dia meninggalkan kota suci manusia iblis, dia bergerak ke utara seolah-olah dia sudah memiliki tujuan dalam pikirannya. Ekspresi tegang terlihat di wajahnya seolah-olah dia diganggu dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya saat dia melakukan perjalanan ke utara. Dengan kekuatan saya saat ini, jika saya menggunakan taktik pelahap dasar, tidak sulit bagi saya untuk merobek kekosongan itu, namun, jika saya ingin kembali ke provinsi atas, saya harus menemukan tempat yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas. Tempat yang paling langsung adalah di mana formasi transportasi antar provinsi berada. Tidak hanya itu terkait dengan provinsi atas, tetapi juga terkait dengan tanah pengasingan. Inilah alasan Duan Lingtian menuju utara. Disitulah formasi transportasi antar provinsi yang lama berada. Ketika saya kembali ke provinsi atas, sudah waktunya bagi saya untuk membalaskan dendam Penatua Huo. Mata Duan Lingtian dipenuhi amarah ketika dia memikirkan hal ini. Kemarahannya diarahkan pada Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Sebelumnya, Penatua Huo telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dia, istrinya, dan putrinya dengan mengirim mereka ke provinsi bawah. Dia harus membalaskan dendam Penatua Huo. Segera setelah Duan Lingtian mengetahui bahwa dia cukup kuat untuk merobek lubang di kehampaan dan kembali ke provinsi atas, pikiran pertamanya adalah membunuh Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api, untuk membalaskan dendam Penatua Huo. Setelah dia menyelesaikan masalah di klan manusia iblis, dia langsung memutuskan untuk kembali ke provinsi atas meskipun dia masih memiliki banyak urusan yang belum selesai di provinsi bawah. Lagi pula,
dia belum menemukan orang tua, istri, putra, dan teman-temannya. Selain itu, dia bahkan tidak mencoba berkontribusi pada perang antara manusia dan klan iblis dengan membunuh pembangkit tenaga listrik sebanyak yang dia bisa sekarang setelah dia menjadi lebih kuat. Ayah dan ibu pasti bersembunyi. Akan sulit bagi saya untuk menemukan mereka. Untuk alasan ini, Duan Lingtian telah memutuskan untuk menggunakan tenaga dari klan manusia iblis dan memerintahkan Yuan Hao Chen dan yang lainnya untuk mencari keluarganya. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Meskipun dia menjadi kuat, dia masih satu orang. Dalam hal ini, akan lebih mudah untuk menemukan keluarganya jika dia memiliki banyak orang yang mencari mereka. Ini akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami jika dia harus mencarinya sendirian. Bab 2335 Formasi Transportasi Antar Provinsi yang Hancur. Duan Lingtian tidak pergi ke klan di klan iblis untuk membunuh pembangkit tenaga listrik sebanyak yang dia bisa karena dia takut pada nenek moyang klan manusia iblis. Setelah patriark klan manusia iblis berhasil melarikan diri menggunakan jimat penghindaran darah berapi-api, Duan Lingtian berhasil membawa hampir seluruh klan manusia iblis di bawah kendalinya. Secara alami, ini tidak termasuk Yang Zhenxing dan Celestial tanpa tubuh lainnya di klan manusia iblis. Karena Yang Zhenxing telah melarikan diri, tidak diragukan lagi dia akan pergi mencari nenek moyang dari klan manusia iblis yang Duan Lingtian duga sebagai surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ketujuh. Duan Lingtian takut nenek moyang klan manusia iblis akan dapat menemukannya jika dia tinggal di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial bahkan jika dia tidak tinggal di wilayah klan manusia iblis. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk pergi sesegera mungkin. Saya dapat lebih meningkatkan kekuatan saya dengan meningkatkan pedang hati berdaulat dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi bahkan jika saya tidak meningkatkan basis kultivasi, taktik bela diri, dan kemampuan surgawi saya. Duan Lingtian sangat jelas tentang kondisinya saat ini. Karena dia telah menjadi seorang surgawi terkemuka, dia dapat dianggap berada di puncak kekuasaan di alam duniawi. Secara alami, ini tidak termasuk Celestial Bodiless yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang tinggal di alam Devata. Seseorang akan menjadi Celestial Bodiless jika gagal dan selamat dari Celestial Ascension Tribulation. Setelah itu, jalur kultivasi baru dan ekstrim akan terbuka untuk Celestial Bodiless. Kekuatan surgawi tanpa tubuh 2 kesengsaraan sebanding dengan kekuatan surgawi terkemuka. Surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan 1 kali lebih kuat dari surgawi terkemuka. 4 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan dan di atasnya jauh lebih kuat daripada siapapun di alam duniawi. Duan Lingtian yang merupakan seorang surgawi terkemuka memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 atau 6 kesengsaraan setelah dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, dan penggabungan tubuh dari tahap keempat dari penguasa metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi. Pedang hati, karena basis kultivasinya telah mencapai batasnya di alam duniawi, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia hanya bisa menunggu kedatangan kekuatan surgawi agar dia bisa naik ke alam Devata. Oleh karena itu, Duan Lingtian hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan meningkatkan pedang hati berdaulat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi. Lagi pula, dia belum menguasai tahap kelima, juga tahap terakhir, dari pedang hati berdaulat yang dikenal sebagai penggabungan pedang hati. Begitu dia mendapatkan pemahaman dan menerobos ke tahap kelima dan terakhir dari pedang hati berdaulat, kekuatannya akan meningkat ke level lain. Adapun kemampuan surgawi, dia hanya bisa meningkatkannya sedikit karena kebanyakan dari mereka, selain dari kemampuan surgawi tipe bantuannya, tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya banyak. Bahkan jika saya mendapatkan wawasan tentang penggabungan pedang hati, tahap kelima dari pedang hati yang berdaulat, dan memahami kemampuan surgawi saya ke tingkat tertinggi, saya khawatir kekuatan saya hanya akan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan paling banyak. Sepertinya ini adalah batas kekuatanku di dunia biasa. Lagi pula, aku berkultivasi menggunakan jalur ortodoks, tidak seperti Celestial tanpa tubuh. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan senyum pahit di wajahnya, ini berarti aku tidak akan pernah sekuat 8 atau 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan di alam duniawi. Secara alami, jalur kultivasi Celestial Bodiless tidak mudah. Faktanya, sebagian besar surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak selamat dari kesengsaraan ke-10 mereka. Meskipun ada kerugian untuk mengambil jalur kultivasi seorang surgawi tanpa tubuh, menjadi begitu kuat di alam duniawi jelas merupakan salah satu kelebihannya. Bagaimanapun,
Saya pikir itu tidak akan lama sebelum saya harus meninggalkan dunia duniawi. Saya tidak merasakannya sebanyak ketika saya baru saja menjadi seorang surgawi terkemuka, tetapi setelah menggunakan taktik pemakan dasar dan melahap energi roh langit dan bumi di kota suci manusia iblis dan cadangan batu suci untuk meningkatkan kekuatan saya bisa samar-samar merasakan tarikan kekuatan misterius. Ini mungkin kekuatan surgawi yang akan membantuku naik ke alam Devata, pikir Duan Lingtian dalam hati. Karena dia tahu dia tidak punya banyak waktu tersisa di dunia biasa, dia tahu dia harus menghargai waktu yang dia miliki di sini. Begitu kekuatan kenaikan surgawi datang, tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya ke alam Devata terlepas dari seberapa kuat dia. Aku ingin tahu kapan aku bisa kembali setelah aku naik ke alam Devata. Sebelum saya naik, saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga dan teman-teman saya di alam duniawi. Setelah kenaikan saya tidak akan dapat membantu mereka jika mereka mendapat masalah. Ini adalah kekhawatiran terbesar Duan Lingtian ketika dia berpikir untuk naik ke alam Devata. Aku harus memastikan orang tuaku, KR, Little Fire, Niantian, dan Siling akan benar-benar aman bahkan setelah aku naik ke alam Devata. Meskipun kedengarannya seperti perintah yang sulit, dia bertekad untuk mencoba yang terbaik. Dia akan melakukan segala daya untuk memastikan keselamatan keluarganya setelah dia naik ke alam Devata. Pada titik tertentu, Duan Lingtian tiba di formasi transportasi antar provinsi di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dengan 3 wanita di belakangnya. Dia menemukan klan iblis sedang menyiapkan formasi transportasi antar provinsi baru ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Dia dengan cepat memperluas kesadaran surgawinya. Sebagai master prasasti suci, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan formasi transportasi antar provinsi hampir selesai. Duan Lingtian mengejek saat tatapannya menjadi dingin. Energi asal surgawinya yang dicampur dengan Saint Origin mulai melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi jutaan sinar pedang yang menyilaukan. Sinar pedang melayang di sekelilingnya ketika mereka muncul. Seni menggunakan pedang. Jutaan sinar pedang yang melayang di dekat Duan Lingtian langsung melesat begitu pikiran ini muncul di benaknya. Astaga, 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 astaga. Beberapa sinar pedang ditargetkan pada formasi transportasi antar provinsi yang hampir lengkap sementara beberapa ditargetkan pada master formasi klan iblis yang sedang menyiapkan formasi transportasi antar provinsi. Sinar pedang yang tersisa menargetkan iblis di sekitarnya. Setelah beberapa saat, tidak, jeritan bergema di udara saat para iblis terbunuh. Bahkan mereka yang berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage tidak luput. Selain itu, formasi transportasi antar provinsi juga dihancurkan oleh sinar pedang. Apa lelucon, kekuatan Duan Lingtian saat ini mirip dengan ketika dia baru saja meninggalkan istana Saint Pengembara di wilayah klan manusia iblis. Ketika dia meninggalkan istana Saint Pengembara dan wilayah klan manusia iblis, dia menyadari efek dari taktik pemakan dasar telah sedikit melemah. Setiap kali dia merasa itu melemah, dia akan melemparkan taktik pemakan dasar lagi dan melahap energi roh langit dan bumi di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Karena dia masih di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, dia tidak berani bertindak sembarangan dan sangat dijaga. Meskipun dia merasa lelah karena mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan berkali-kali, dia merasa itu berharga. Dengan kata lain, ketika Duan Lingtian melemparkan tahap ketiga dari pedang hati yang berdaulat, seni menggunakan pedang, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Bagaimana iblis bisa bertarung ketika yang terkuat di antara mereka hanya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi? Melahap. Setelah Duan Lingtian membunuh iblis, dia tidak ragu-ragu saat dia menggunakan taktik pelahap dasar untuk melahap akar spiritual bawaan iblis sehingga dia bisa meningkatkan akar spiritual bawaan KR. Duan Lingtian, tentu saja, sangat berhati-hati ketika dia meningkatkan akar spiritual bawaan KR. Lagi pula, dia tidak bisa sembarangan meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi hitam. Kalau tidak, dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Kakao menghancurkan formasi transportasi antar provinsi. Butuh beberapa saat bagi Gan Ruyan untuk menyadari hal ini. Duan Lingtian mengangguk. Ketika dia melihat dia akan berbicara lagi, dia dengan cepat memotongnya. Apapun yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan setelah kita kembali ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Hanya dalam sekejap, Duan Lingtian membawa ketiga wanita itu ke lokasi formasi transportasi antar provinsi yang hancur.
Saya pikir itu di sini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia mengangkat tangannya untuk menembakkan sinar pedang putih dari telapak tangannya. Ketika sinar pedang keluar dari telapak tangannya, itu membentuk pedang di tangannya. Pedang yang terbentuk dari energi batinku ini jauh lebih kuat daripada pedang suci 1000 prasasti. Ini pasti karena energi asal surgawi karena itu adalah jenis energi dari alam Devata. Pedang 1000 prasasti Sein, di sisi lain, hanyalah senjata yang ditempa di dunia biasa. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi seseorang yang telah memperoleh energi asal surgawi. Bab 2336 kembali ke provinsi atas. Dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir bahkan senjata Super Sein dari dunia biasa tidak lagi berguna bagi saya, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat pedang sepanjang 3 kaki yang dibentuk olehnya. Energi asal surgawi dan dicampur dengan Sein Origin, apa yang akan berguna bagi saya adalah harta karun tertinggi surgawi seperti pedang surgawi Jasper dan penguasa alam semesta. Sayangnya, keduanya telah dihancurkan bersama dengan 7 harta karun pagoda indah dan Penatua Huo. Dia merasa hatinya sakit ketika dia memikirkan harta karun tertinggi surgawi yang dulu dia miliki. Matanya dipenuhi dengan kesedihan ketika dia memikirkan Penatua Huo. Di balik kesedihannya, kemarahannya yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya juga terlihat. Dia berpikir pada dirinya sendiri ketika matanya menjadi dingin, jangan khawatir, Penatua Huo. Saya akan kembali ke provinsi atas tanah suci Bela di Ridao. Saat aku kembali, aku akan pergi ke Sekte Pemujaan Api dan membunuh Tang Xuan untuk membalaskan dendammu. Setelah beberapa saat, astaga, suara pedang bersiul bergema di udara saat pedang sepanjang 3 kaki itu melesat keluar dari tangan Duan Lingtian dan berubah menjadi sinar pedang. Dia seperti pedang surgawi ketika dia memegang pedang dengan seni menggunakan pedang. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika sinar pedang menembus kehampaan, suara dengungan aneh mulai terdengar di udara. Krur, segera setelah itu, suara sesuatu yang robek terdengar dan retakan mengerikan muncul di belakang sinar pedang, seperti kertas yang robek. Aku benar-benar bisa merobek lubang di ruang angkasa dengan mudah. Berbeda dengan retakan sebelumnya yang benar-benar gelap, dia bisa melihat sekilas hutan bambu hijau melalui celah ini. Dia yakin hutan bambu terletak di provinsi atas tanah suci Bela di Ridao. Astaga, ketika Duan Lingtian melihat hutan bambu hijau melalui celah, dia melambaikan tangannya dan membawa Kr, Duan Siling, dan Gan Ruyan bersamanya saat dia terbang tanpa ragu ke dalam celah. Ketika dia memasuki celah dengan 3 wanita di belakangnya, dia merasakan sensasi pusing sebelum dia tiba di sisi lain. Begitu dia tiba, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di sekitarnya. Dia bisa, terutama, merasakan perbedaan dalam kekayaan energi roh surga dan bumi. Energi roh langit dan bumi di hutan bambu biasa ini jauh lebih kaya dibandingkan ketika dia berada di kota suci manusia iblis. Provinsi atas, aku kembali. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia tahu dia kembali ke provinsi atas tanah suci Bela di Ridao ketika dia merasakan energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Wah, energi roh langit dan bumi begitu kaya di sini, ayah. Kami telah kembali ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial, bukan? Duan Siling bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Dia sama bersemangatnya dengan dia. Ya, kami telah kembali ke provinsi atas. Duan Lingtian tersenyum sayang sambil menepuk kepala Duan Siling. Ayah, kamu sangat luar biasa. Anda dapat merobek lubang di kehampaan hanya dengan jentikan pedang Anda dan membawa kami kembali ke provinsi atas, kata Duan Siling sambil menatap Duan Lingtian dengan kagum. Dengan bakat bawaan Siling, kamu akan menjadi luar biasa di masa depan. Duan Lingtian tersenyum. Betulkah? Duan Siling menjadi lebih bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Matanya bersinar terang seolah-olah dia sudah bisa membayangkan dirinya merobek lubang di kehampaan dan kembali ke provinsi bawah. Dia benar-benar tenggelam dalam imajinasinya. Gan Ruyan memandang Duan Lingtian dengan takjub dan tidak percaya saat dia bertanya, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dia telah melihat Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka dan mengeluarkan kemampuan surgawinya yang menakutkan. Dia percaya patriark klan manusia iblis tidak akan selamat jika dia tidak melarikan diri. Namun, dia tidak yakin dan mulai kehilangan kepercayaan diri ketika Tuan Patriark, seorang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, muncul. Hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil membunuh Liao Naijiang,
patriark dari Master Klan Manusia Iblis dan Surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ketiga. Dia menemukan peningkatan kekuatannya sulit untuk dipahami. Kemampuan surgawi tipe bantuanku, taktik pelahap dasar, luar biasa di alam Devata, apalagi di alam biasa. Duan Lingtian menjawab, meskipun Gan Ruyan telah menduga hal ini, dia hanya sepenuhnya percaya setelah dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya lagi, tapi, bukankah kamu baru saja menerobos ke bentuk ke-9 dari bentuk ke-9 tahap surgawi belum lama ini? Bagaimana Anda segera menarik kesengsaraan Celestial Ascension? Pertanyaan ini telah mengganggunya. Lagi pula, dia tahu Duan Lingtian baru saja menembus ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage belum lama ini. Itu membuatnya bingung ketika dia melihatnya menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Tepatnya, saya menarik kesengsaraan kenaikan surgawi pada hari saya menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Ketika KR mendengar pertanyaan Gan Ruyan, dia menoleh untuk melihatnya juga. Duan Lingtian menghela nafas. Jawabannya tentu saja mengejutkan Gan Ruyan. Apa? Bahkan KR juga tercengang. Duan Lingtian benar-benar menarik kesengsaraan kenaikan surgawi pada hari yang sama dia menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Ketika Gan Ruyan sadar kembali, dia berseru, bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, berdasarkan pengetahuan saya, ketika seseorang menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, seseorang harus sepenuhnya memahami langit dan bumi sebelum seseorang dapat menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari orang lain untuk menarik kesengsaraan, dia harus sepenuhnya memahami langit dan bumi. Bagaimana mungkin seseorang untuk sepenuhnya memahami langit dan bumi segera setelah mereka menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci? Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu, meskipun suara Gan Ruyan tidak keras, Duan Lingtian mendengar kata-katanya. Seperti yang kamu katakan, bahkan aku masih heran dengannya. Alasan saya bisa menarik Celestial Ascension Tribulation pada hari yang sama saya menerobos ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage ke-9 adalah karena Sun Force. Sun Force bertindak aneh pada waktu itu. Tidak diragukan lagi saya tidak akan dapat sepenuhnya memahami langit dan bumi hanya dalam waktu setengah hari jika bukan karena Sun Force. Dia masih merasa seolah-olah sedang bermimpi ketika memikirkan apa yang terjadi hari itu. Angkatan matahari. Anda benar-benar memahami langit dan bumi hanya dalam setengah hari. Bukan hanya Gan Ruyan, tetapi bahkan KR dan Duan Siling memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Angkatan matahari, Duan Lingtian mulai menjelaskan asal-usul kekuatan matahari kepada KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan dan apa yang terjadi padanya hari itu. Dia memberitahu mereka tentang apa yang terjadi ketika dia menghadapi kesengsaraan kenaikan surgawi. Jadi itulah yang terjadi. Ketiga wanita itu akhirnya mengerti apa yang terjadi. Namun, ekspresi kaget dan kagum masih bisa terlihat di wajah mereka. Apa yang terjadi pada Duan Lingtian telah mengubah persepsi mereka dengan segera. Sementara itu, Patriark Klan Manusia Iblis, Yang Zhenxing, meninggalkan provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dan kembali ke tanah pengasingan. Dia telah kembali hanya karena satu alasan. Nenek moyang klan manusia iblis dan beberapa celestial tanpa tubuh masih berada di tanah pengasingan. Mereka belum pindah ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial yang telah berhasil mereka taklukkan. Astaga, begitu Yang Zhenxing tiba di tanah pengasingan, dia terbang ke arah secepat yang dia bisa. Sebagai celestial terkemuka, kecepatannya, tentu saja, sangat cepat. Setelah sekitar setengah hari, Yang Zhenxing akhirnya berhenti bepergian. Dia tiba di depan altar kuno dan membungkuk dengan hormat. Nenek moyang, bab 2337 ini tidak mungkin. Altar kuno yang tampak seolah-olah telah bertahan dalam ujian waktu terletak di tanah yang sangat luas. Ada banyak patung manusia dan monster dalam berbagai pose di sekitar altar. Di antara patung-patung itu, ada patung manusia raksasa. Ukurannya sangat mencolok, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Patung itu adalah seorang pria parubaya berjanggut dengan rambut sebahu yang berantakan. Dia berotot dan tinggi. Tubuh bagian atasnya telanjang dan dia memegang kapak besar di tangannya. Wajahnya terangkat ke langit, dan dia menatap surga dengan menantang seolah-olah dia berencana untuk melawan surga. Nenek moyang, Patriark Klan Manusia Iblis memanggil dengan hormat. Suaranya bergema di tempat yang dikelilingi pegunungan ini. Setelah beberapa saat,
Sebuah suara yang syarat dengan kekesalan terdengar. Siapa yang membuat keributan, mengganggu kultivasi damai leluhur? Sesosok muncul seperti hantu di atas altar pada saat ini. Itu adalah pria tua berotot dan kekar yang mengenakan jubah hijau panjang. Dia memiliki rambut perak yang jatuh di punggungnya, dan wajah bersudut serta alisnya yang melengkung membuatnya terlihat sangat mulia. Ketika Yang Zhenxing melihat lelaki tua ini, dia berseru kaget, "Senior, kakek senior." Sepertinya dia baru saja melihat hantu. Meskipun dia akrab dengan penampilan lelaki tua itu tidak berarti dia pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya. Dia hanya mengenali lelaki tua itu karena dia telah melihat potret lelaki tua itu di kamar tuannya. "Paman senior," pria tua berotot itu mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata Yang Zhenxing. Dia tidak akrab dengan Yang Zhenxing dan yakin ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Zhenxing. Yang Zhenxing melihat ekspresi skeptis di wajah pria tua berotot itu. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat memperkenalkan dirinya dengan rendah hati dan hormat. "Kakek senior, tuanku adalah Liao Naijiang. Saya Yang Zhenxing, dan saya adalah murid terakhir tuan saya." Dia sangat terkejut. Dia tidak mengira kakek seniornya, kakeknya, masih hidup. Apakah dia tidak gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension sejak lama? Berdasarkan waktu kakek senior gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi, sekitar 4.000 tahun telah berlalu. Dia seharusnya menjadi surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan, kan? Jantungnya berhenti berdetak. Meskipun dia tahu klan manusia iblis memiliki beberapa celestial tanpa tubuh yang masih hidup, dia tidak tahu jumlah pastinya. Satu-satunya celestial tanpa tubuh yang dia tahu adalah tuannya dan nenek moyang dari klan manusia iblis. Lebih-lebih lagi, dia hanya mengetahui tentang leluhur dari mantan patriark dan belajar tentang cara mencari leluhur setelah dia menjadi patriark. Begitulah cara dia tahu tentang tempat ini. Yang Zhenxing hanya tahu orang tua di depannya adalah Yang Xiong-jun, salah satu celestial tanpa tubuh di klan manusia iblis dan kakek seniornya. "Oh, jadi kamu adalah murid langsung Naijiang, Yang Zhenxing." Ekspresi Yang Xiong-jun mencair ketika dia mendengar perkenalan Yang Zhenxing. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu adalah patriark klan manusia iblis saat ini. Suatu kehormatan bertemu denganmu, kakek senior." Yang Zhenxing membungkuk hormat pada Yang Xiong-jun. "Mengapa kamu kembali untuk mencari nenek moyang kami? Apakah terjadi sesuatu pada klan?" "Meski begitu, tuanmu yang seharusnya datang ke sini," Yang Xiong-jun bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, Yang Zhenxing tidak menyadari bahwa Yang Xiong-jun masih hidup. Dia terkejut bahwa Yang Xiong-jun telah mendengar tentang dia dan bahkan tahu bahwa dia adalah patriark dari klan manusia iblis. Selain itu, Yang Xiong-jun juga tahu bahwa dia adalah murid langsung Liao Naijiang, keponakan juniornya. Yang Xiong-jun tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada klan manusia iblis, Liao Naijiang pasti akan datang untuk mencari leluhur, bukan junior ini, Yang Zhenxing. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia melihat Liao Naijiang tidak ada. "Kakek senior, Master sudah mati," kata Yang Zhenxing sedih. "Apa, Naijiang sudah mati?" Yang Xiong-jun terkejut. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya tidak salah. Matanya menyipit saat dia melihat Yang Zhenying, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Siapa? Siapa yang membunuh Naijiang? Apakah Celestial Bodiless dari klan singa atau macan iblis? Atau mungkinkah surgawi tanpa tubuh dari klan sapi iblis?" Ekspresinya menjadi gelap. Klan yang dia sebutkan adalah beberapa klan terkuat di klan iblis. Klan manusia iblis juga dianggap sebagai salah satu klan iblis terkuat. Menurutnya, hanya Celestial Bodiless dari ketiga klan yang memiliki keberanian untuk membunuh Bodiless Celestial dari klan manusia iblis. "Tidak, bukan," Yang Zhenxing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sebelum Yang Zhenxing bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Xiong-jun memotongnya dan berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, beritahu aku celestial tanpa tubuh klan mana yang melakukannya. Aku ingin tahu, selain klan singa iblis, klan harimau iblis, dan klan sapi iblis, klan mana yang berani memprovokasi klan manusia iblis kita?" "Tuan, dia tidak dibunuh oleh surgawi tanpa tubuh dari klan iblis." Balasan Yang Zhenxing mengejutkan Yang Xiong-jun. Dia tidak dibunuh oleh celestial tanpa tubuh dari klan iblis. Lalu, siapa yang membunuhnya? Pada saat ini,
Yang Zensing menyadari Yang Xiong-jun tidak menyadari bahwa klan iblis telah menginvasi Sein Province Realm beberapa tahun yang lalu. Karena itu, dia dengan sabar menjelaskan kepada Yang Xiong-jun apa yang terjadi. Dia memberitahunya tentang bagaimana mereka menginvasi provinsi bawah dan mengambil alih wilayah Azure Cloud Mansion. Paman senior, dengan sisa klan iblis, klan manusia iblis telah meninggalkan tanah pengasingan dan pergi ke alam provinsi Sein tempat manusia tinggal. Kami telah berhasil menginvasi dan menaklukkan provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Setelah itu, dia memberitahu Yang Xiong-jun tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Dia memberitahu dia tentang bagaimana Duan Lingtian, tuan muda rumah Azure Cloud Mansion, telah menyusup ke istana Sein berkelana dan menarik kesengsaraan kenaikan surgawi dengan bantuan tanpa disadari dari Yuan Hao Chen. Dia berhasil meskipun dia menggunakan orang lain untuk menarik kesengsaraan Celestial Ascension. Yang Xiong-jun terkejut. Lagi pula, hal seperti ini tidak pernah terdengar di klan iblis. Dia bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata Yang Zensing berikut ini. Ketika Duan Lingtian menjadi seorang surgawi terkemuka, dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan yang menakutkan yang meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang tidak dapat dipahami. Yang Zensing merasa merinding ketika dia berbicara tentang ini. Jika dia tidak menggunakan jimat penghindaran api-api tepat waktu, dia akan mati di tangan Duan Lingtian. Bahkan tuannya, Liao Naijiang, seorang surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, dibunuh oleh Duan Lingtian hanya dalam waktu singkat. Naijiang, terbunuh hanya dalam waktu singkat. Pedangnya merobek lubang di kehampaan yang membutuhkan waktu 30 menit untuk menutupnya. Yang Xiong-jun tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin seseorang yang baru saja menjadi surgawi terkemuka menjadi begitu kuat. Merobek lubang di kehampaan, apalagi lubangnya butuh waktu 30 menit sebelum ditutup. Bahkan dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia berhasil merobek lubang di kehampaan, itu akan segera menutup. Five Tribulation Bodiless Celestial mampu merobek lubang di kehampaan yang membutuhkan waktu 15 menit untuk menutupnya. Untuk merobek lubang di kehampaan yang akan menutup setelah 30 menit, aku khawatir hanya 6 atau lebih surgawi tanpa tubuh kesengsaraan yang mampu melakukannya. Bagaimana Yang Xiong-jun bisa percaya bahwa seseorang yang baru saja menjadi surgawi terkemuka memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan? Itu tidak mungkin dan tidak masuk akal. Bab 2338 Penerus Hujan Kabut. Mustahil. Yang Zensing tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Yang Xiong-jun. Dia tidak terkejut dengan ketidakpercayaan Yang Xiong-jun. Jika dia berada di posisi Yang Xiong-jun, dia juga akan sulit mempercayai ini. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa seseorang yang baru saja menjadi surgawi terkemuka memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 atau 6 kesengsaraan. Kakek senior, ketika tuanku dibunuh oleh Duan Lingtian, banyak manusia iblis dari 3 istana dan 6 aula ada di sekitar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya-tanya. Yang Zensing menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Yang Xiong-jun dengan sungguh-sungguh saat dia berkata, faktanya, bahkan aku merasa masalah ini sulit untuk diterima, bahkan kemampuan surgawi tipe bantuannya tidak tampak seperti milik dunia biasa. Sepertinya itu dari alam Devata. Bukankah ini menentang tatanan alam? Dia menggelengkan kepalanya. Secara alami, Yang Zensing tidak menyadari bahwa kekuatan Duan Lingtian tidak hanya berasal dari kemampuan surgawi tipe bantuannya, tetapi juga berasal dari pedang hati berdaulat metode kultivasi mental Dao pedang tertinggi. Ketika Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, tanpa menggunakan teknik lain, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan biasa. Jika dia menggunakan Sovereign Heart Sword tahap ketiga, Sword Wielding Art, kekuatannya sebanding dengan Five Tribulation Bodiless Celestial. Jika dia menggunakan pedang hati berdaulat tahap keempat dan melemparkan penggabungan pedang tubuh, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Apakah kata-katamu benar? Meskipun Yang Xiong-jun tidak berpikir Yang Zensing berbohong, dia skeptis bahwa surgawi terkemuka baru memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Yang Zensing ketika Yang Zensing bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya khawatir kemampuan surgawi tipe bantuannya luar biasa bahkan di alam Devata.
Ini luar biasa bahkan di alam Devata. Yang Zensing tercengang. Namun, dia pikir itu mungkin karena itu akan menjelaskan mengapa Duan Lingtian menjadi sangat kuat. Bagaimana dia, seorang bocah manusia, bisa sangat beruntung memiliki kemampuan surgawi tipe bantuan yang luar biasa seperti itu. Yang Xiong Jun dan Yang Zensing iri dengan kemampuan surgawi tipe bantuan Duan Lingtian. Secara alami, mereka tidak tahu itu disebut taktik pelahap dasar. Kakek senior, karena Anda telah mengkonfirmasi kebenaran kata-kata saya, bisakah Anda membawa saya ke leluhur kami? Yang Zensing memandang Yang Xiong Jun dengan ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata, bagaimanapun, ini menyangkut kelangsungan hidup klan manusia iblis. Saya khawatir jika kita membuang terlalu banyak waktu, Duan Lingtian akan membahayakan klan. Petik 2. Ikut denganku. Ekspresi Yang Xiong Jun berubah tegang saat mendengar kata-kata Yang Zensing. Dia memberi isyarat kepada Yang Zensing untuk mengikutinya saat dia pindah. Yang Zensing mengikuti dari belakang sampai mereka tiba di altar. Dia menemukan kombinasi formasi tersembunyi di belakang altar. Di bawah formasi adalah dunianya sendiri. Sebuah tangga batu memimpin jalan di bawah tanah di mana itu seterang siang hari. Para Celestial Bodiless dari klan manusia iblis kami biasanya berkultivasi di sini. Cobalah untuk tidak membuat suara apapun jika Anda mengganggu mereka ketika kami turun ke sana. Yang Xiong Jun mengirimkan suaranya kepada Yang Zensing saat mereka menuruni tangga. Yang Zensing mengangguk. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu mulai muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa tidak bertanya, Paman Senior, aku bertanya-tanya, berapa banyak pembangkit tenaga surgawi tanpa tubuh yang kita miliki di klan manusia iblis kita? Ada aturan di klan manusia iblis yang melarangku memberitahu siapapun tentang jumlah surgawi tanpa tubuh di klan. Apakah Anda tidak memikirkan alasan mengapa Tuan Anda tidak pernah menyebutkan saya hidup dan menjadi surgawi tanpa tubuh? Yang Xiong Jun menjawab melalui transmisi suara. Ketika Yang Zensing mendengar bahwa dilarang untuk mengetahui jumlah celestial tanpa tubuh di klan manusia iblis, dia tidak lagi mengajukan pertanyaan. Setelah mereka mencapai langkah terakhir, Yang Zensing menemukan ada ruang bawah tanah besar yang tersembunyi di bawah altar yang terletak jutaan mil jauhnya dari perkebunan utara klan manusia iblis di tanah pengasingan. Disinilah Celestial Bodiless mereka tinggal di pengasingan. Mereka berkultivasi di sini secara diam-diam saat mereka menunggu kedatangan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh mereka yang akan datang setiap 1000 tahun. Yang Xiong Jun memimpin Yang Zensing ke pintu sebuah rumah besar di ruang bawah tanah. Setelah itu, dia memanggil dengan hormat, nenek moyang. Yang Zensing mengikuti dan menyapa leluhur klan manusia iblis dengan rendah hati. Nenek moyang, tidak sulit bagi Yang Zensing untuk mengetahui disinilah biasanya leluhur berkultivasi. Dia berpikir dalam hati, aku yakin nenek moyang kita setidaknya harus menjadi surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, aku ingin tahu apakah dia sudah menjadi surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Meskipun hanya ada satu tingkat perbedaan antara surgawi tanpa tubuh 7 dan 8 kesengsaraan, Yang Zensing tahu perbedaan kekuatan antara keduanya sangat lebar. Dia menyadari bahwa Celestial Bodiless menjadi lebih kuat dengan setiap level yang lewat. Itu terutama benar begitu mereka menjadi surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, kesenjangan kekuatan antara setiap level sangat lebar. Setelah Yang Xiong Jun dan Yang Zensing berbicara, mereka tidak menerima tanggapan sama sekali. Pada awalnya, keduanya menunggu dengan sabar. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, mereka saling memandang. Xiong Jun kecil, apakah kamu datang untuk leluhur? Sebuah suara terdengar di kejauhan. Di akhir kalimat, suara itu terdengar dekat dengan mereka seolah-olah orang itu berbicara tepat di sebelah telinga mereka. Astaga, sosok manusia yang samar-samar muncul di hadapan Yang Xiong Jun dan Yang Zensing sebelum berangsur-angsur berubah menjadi seorang pemuda kurus. Dia sangat kurus sehingga seolah-olah angin mampu menerbangkannya. Apakah pria ini baru saja memanggil kakek senior Little Xiong Jun? Yang Zensing merasakan sentakan ketakutan ketika dia mendengar cara pemuda ini berbicara kepada kakek seniornya. Dia tidak berani memandang rendah pemuda ini hanya karena penampilannya. Paman muda, cara Yang Xiong Jun berbicara kepada pemuda itu semakin mengejutkan Yang Zensing. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan berhenti berdetak. Ini berarti pemuda itu 4 generasi lebih tua darinya. Siapa ini? Pria muda itu bertanya sambil mengukur Yang Zensing. Yang Zensing merasa sangat telanjang dan rentan di depan tatapan pemuda itu.
Seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan rahasia dari pemuda ini. Tubuh Yang Zhenxing gemetar saat memikirkan senioritas pemuda itu. Dia membungkuk untuk menyambut pemuda itu tetapi menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana dia harus menyapa pemuda itu sama sekali. Saya Yang Zhenxing, suatu kehormatan bertemu denganmu, senior, bagaimanapun juga, pria muda itu adalah kakek junior dari kakek seniornya. Dia harus memanggilnya sebagai apa? Paman muda, ini adalah murid langsung Liao Naijiang. Liao Naijiang adalah keponakan junior saya. Orang ini di sini adalah patriark klan manusia iblis saat ini, jawab Yang Xiong-jun tepat waktu. Oh, jadi kamu Yang Zhenxing, patriark dari klan manusia iblis kami. Aku pernah mendengar tentangmu. Pemuda itu mengangguk. Ketika dia melihat ekspresi panik di wajah Yang Zhenxing, dia berkata dengan ringan, nama keluarga saya adalah Xia. Anda bisa memanggil saya senior Xia. Petik 2. Yang Zhenxing menghela nafas lega dalam hati saat dia menyapa pemuda itu dengan hormat. Saya Yang Zhenxing, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, senior Xia. Petik 2. Paman junior adalah salah satu dari 2 surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan di klan manusia iblis kita. Yang Xiong-jun dengan cepat mengirimkan suaranya ke Yang Zhenxing saat ini. Surgawi tanpa tubuh kesengsaraan ke-6. Yang Zhenxing tercengang ketika mendengar ini. Pemuda itu memandang Yang Zhenxing, sedikit kerutan terlihat di wajahnya. Jelas sekali dia tidak senang. Kenapa dia ada di sini? Bagaimanapun, ini adalah tempat bagi celestial tanpa tubuh dari klan manusia iblis untuk berkultivasi secara diam-diam. Umumnya, selain celestial bodiless dari klan, tidak ada yang diizinkan memasuki tempat ini. Bahkan patriark dari klan manusia iblis tidak terkecuali dalam aturan ini. Posisi patriark dari klan manusia iblis mungkin sangat dihormati oleh sebagian besar klan manusia iblis. Namun, dia diabaikan di mata para celestial bodiless dari klan. Ketika Yang Xiong-jun melihat ekspresi tidak senang di wajah kakek juniornya, dia tidak berani ragu dan dengan cepat menjelaskan masalah itu. Paman muda, itu karena, dia menjelaskan semua yang telah terjadi sebelum dia akhirnya melihat Yang Zhenxing dan berkata, dia bahkan bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Sementara itu, Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa celestial tanpa tubuh di klan manusia iblis telah diperingatkan oleh tindakannya di Wandering Saint Palace. Pada saat ini, dia benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja dia dengar. Penerus dari sekte absolut pertama dari 7 sekte absolut. Di masa lalu, senior Feng Qing yang adalah penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut, dari 7 sekte absolut. Duan Lingtian tahu dia juga penerus dari keturunan hujan kabut ketika dia mewarisi pedang hati berdaulat metode budidaya mental Dao dari pedang Saint Feng Qing Yang. Bab 2339 Semua orang seorang kenalan. Duan Lingtian menjadi penerus hujan kabut yang baru ketika dia mewarisi pedang hati yang berdaulat dari metode kultivasi mental pedang tertinggi Dao dari pedang Saint Feng Qing Yang. Meskipun dia tahu ini, dia tidak menyadari judul yang menyertainya. Ketika dia kembali ke provinsi atas dan mendengar tentang 7 absolut dan 7 sekte absolut, dia akhirnya menemukan kehormatan dan tanggung jawab berat yang menyertai gelar tersebut. Keturunan hujan kabut adalah absolut pertama dari 7 sekte absolut. Semua penerus dari keturunan hujan kabut adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Jika tidak ada penerus hujan kabut, 7 sekte absolut tidak akan memiliki pemimpin sekte. Ini adalah aturan besi di 7 sekte absolut. Ini tidak terduga, Duan Lingtian terkejut dengan apa yang dia temukan tentang 7 sekte absolut dan keturunan hujan kabut. Ketika dia berada di provinsi atas, dia telah mendengar banyak hal tentang pedang Saint Feng Qing Yang. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang 7 sekte absolut. Baru sekarang dia mengetahui ada sekte kuno di tanah suci Dao Marsial. Terlebih lagi, sekte ini dulunya berdiri di atas sekte pemujaan api, sekte kesetra hitam, dan sekte ramalan surga. Ketika senior Feng Qing yang masih hidup, 7 sekte absolut sangat kuat dan tangguh. Meskipun Duan Lingtian masih terkejut dengan apa yang dia pelajari tentang 7 sekte absolut, dia merasa darahnya mendidih ketika dia memikirkan tahun-tahun kejayaan dari 7 sekte absolut. Itu adalah era 7 sekte absolut dan pedang Saint Feng Qing Yang. Saya ingat bahwa ketika saya berada di Windfall Nation di provinsi bawah, saya mendengar tentang 7 sekte absolut dari pemimpin sekte Drift Blaze Sect yang juga Master Tian Wu. Pada saat itu,
dia pasti telah melihat saya melemparkan 10.000 wilayah pedang dan mengira itu adalah keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut, pikir Duan Lingtian dalam hati, mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu, itu sepertinya pemimpin sekte dari sekte Drift Blaze di Windfall Nation adalah anggota dari 7 sekte absolut juga. Faktanya, dia kemungkinan besar adalah mantan penerus absolut kelima, keturunan Phoenix yang berkobar. Tian Wu, murid langsungnya, adalah penerus mutlak kelima, keturunan Phoenix yang berkobar saat ini. Duan Lingtian juga mengetahui tentang apa yang telah dilakukan 7 sekte absolut setelah dia meninggalkan provinsi atas. Dia sangat tertarik untuk mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh temannya, Feng Tianwu. Feng Tianwu, penerus absolut kelima saat ini, keturunan Phoenix yang berkobar, dari 7 sekte absolut, membunuh Raja Macan Putih dari sekte Kesetra Hitam dan menduduki peringkat ke-11 di peringkat orang suci tertinggi segera setelah dia muncul. Raja Harimau Putih berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, dan Tian Wu membunuhnya beberapa tahun yang lalu. Ini berarti dia sudah lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi Sein pada waktu itu. Saya tidak menyangka bahwa Tian Wu akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan setelah dia datang ke provinsi atas dan menjadi begitu kuat. Selama ini, Duan Lingtian telah mencari Feng Tian Wu. Dia telah khawatir tentang keselamatannya. Dia takut dia akan bertemu dengan bahaya. Bagaimana dia menjelaskannya kepada Feng Wudao, ayah Feng Tian Wu, jika sesuatu terjadi padanya? Untuk alasan ini, ketika dia akhirnya mendengar berita tentang Feng Tian Wu, dia menghela nafas lega mengetahui dia aman dan sehat. Dia dengan tulus senang dengan pencapaiannya. Dia berpikir dalam hati, siapa yang tahu Feng Tian Wu dan aku akan menjadi anggota 7 sekte absolut. Terlebih lagi, Sue Nai, dia juga anggota dari 7 sekte absolut. Han Sue Nai adalah nona sulung dari Greenwave Han Mansion di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Duan Lingtian sudah mengenalnya sejak lama dan menganggapnya sebagai adik perempuannya. Dia tahu Sue Nai telah meninggalkan Greenwave Han Mansion, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki pencapaian yang begitu besar setelah dia datang ke provinsi atas. Han Sue Nai adalah penerus keturunan debu merah, absolut ke-7 dari 7 sekte absolut. Begitu dia muncul, dia membunuh pemimpin sekte dari sekte Kesetra Hitam dan berada di peringkat 20 teratas dari peringkat orang suci tertinggi. Duan Lingtian mendengar tentang berita mengejutkan ini juga. Pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi saat itu, tapi dia berhasil membunuhnya. Dia mengenang saat dia baru saja bertemu Han Sue Nai, siapa yang tahu gadis muda itu akan tumbuh menjadi begitu kuat. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, tidak termasuk diriku sendiri, aku tahu 5 dari 7 penerus absolut. Bagaimana tidak bisa dipercaya, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Saya merasa seolah-olah seseorang sedang menarik tali dari belakang layar. Secara alami, Duan Lingtian menemukan bahwa, selain penggarap Dao penentang surga, penerus keturunan utusan, dia mengenal semua penerus lainnya. Feng Tianwu dan Han Sue Nai masing-masing adalah penerus dari absolut kelima, keturunan Phoenix yang berkobar, dan absolut ke-7, keturunan debu merah. Guli adalah penerus absolut ketiga, keturunan Kratos. Yue Wuying adalah penerus absolut keempat, keturunan bayangan gelap. Namong Chen dan Namong Yi adalah penerus absolut ke-6, keturunan Didymus. Duan Lingtian mengenal semua orang ini. Saya tidak menyangka bahwa kakak senior Guli juga anggota dari 7 sekte absolut dan penerus absolut ketiga, keturunan Kratos. Dia mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum dia meninggalkan sekte pemujaan api. Sepertinya itu ada hubungannya dengan 7 sekte absolut. Dia akrab dengan Guli. Dia telah bertemu Guli ketika dia berada di provinsi bawah dan mereka melakukan perjalanan bersama ke provinsi atas. Ketika mereka tiba di provinsi atas, mereka telah bergabung dengan salah satu sekte terkuat di provinsi atas, sekte pemujaan api. Namun, Guli tiba-tiba meninggalkan sekte pemujaan api setelah beberapa tahun. Berdasarkan kata-kata Guli, sepertinya dia memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sekarang dia telah mengetahui bahwa Guli adalah penerus absolut ketiga, keturunan Kratos, mudah baginya untuk menyatukan semuanya. Kakak senior Guli tampaknya cukup kuat juga. Basis kultivasinya saat ini seharusnya berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Awalnya, Guli tidak begitu dikenal seperti Feng Tianwu dan Han Sue Nai, tetapi setelah beberapa pertempuran, ia mulai menarik perhatian orang-orang di provinsi atas.
Dan Yue Wuying, bukankah dia orang yang biasa mengikuti ayah? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi penerus absolut keempat, keturunan bayangan gelap? Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar tentang penerus absolut keempat, keturunan bayangan gelap. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan Yue Wuying di masa lalu, dia tahu Yue Wuying adalah orang yang cakap. Di provinsi bawah, semua orang mengatakan bahwa Yue Wuying seperti bayangan ayahnya. Dia mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin Yue Wuying ini dan Yue Wuying yang kukenal adalah orang yang berbeda. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata lagi, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Yue Wuying yang kukenal unggul dalam pembunuhan, dan Yue Wuying ini, penerus absolut keempat, keturunan bayangan gelap, juga unggul dalam pembunuhan. Duan Lingtian mengetahui tentang kehebatan Yue Wuying dalam pembunuhan ketika dia mendengar bahwa dia membunuh seorang pendeta dari Sekte Ramalan Surga yang berada di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage segera setelah dia muncul. Ada juga Namong Chen dan Namong Yi. Siapa yang mengira mereka akan menjadi anggota 7 Sekte Absolut juga? Saya pikir mereka berada di Azure Cloud Mansion, bersama dengan Paman Feng dan yang lainnya. Bagaimana mereka datang ke provinsi atas dan menjadi penerus absolut ke-6 saat ini, keturunan Didymus. Ketika dia pertama kali mengetahui penerus absolut ke-6 saat ini, keturunan Didymus, adalah si kembar Namong, dia sangat terkejut. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya sadar kembali. 2340 tanggung jawab. 7 sekte absolut memiliki 7 absolut. Duan Lingtian adalah penerus dari keturunan hujan kabut, mutlak pertama. Ada 6 absolut lainnya. Terlepas dari penerus misterius keturunan utusan, dia mengenal penerus 7 absolut lainnya. Apa? Kebetulan sekali. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar kebetulan. Rasanya seolah-olah keluarga saya adalah orang yang mendirikan 7 sekte absolut. Semua anggota adalah kenalan saya. Rasanya seolah-olah para anggota dipilih untuk alasan tertentu. Duan Lingtian bingung ketika dia memikirkan hal ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Dia merasa sulit untuk percaya bahwa itu hanya kebetulan. Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika dia mendengar suara Duan Siling. Ayah, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak memperhatikanku? Bukan apa-apa, aku hanya memikirkan teman-temanku. Duan Lingtian tersenyum sambil menepuk kepala Duan Siling. Sedikit keterkejutan masih terlihat di matanya. Saat ini, Duan Lingtian dan ketiga wanita itu berada di kota yang ramai di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Mereka berada di sebuah kamar di sebuah restoran sibuk yang terletak di dekat aula utama. Apa yang baru saja dia pelajari datang dari sekelompok pengunjung yang berada di aula utama. 7 sekte absolut telah muncul kembali. Gan Ruyan juga terkejut saat mendengar sekelompok pengunjung membicarakan tentang 7 sekte absolut. Sebagai murid langsung dari penjaga sekte pemujaan api, dia, tentu saja, tahu lebih banyak tentang 7 sekte absolut dibandingkan dengan rakyat jelata. Dia sadar bahwa sekte tersebut adalah sekte yang tangguh di tanah suci Dao Marsial. Ketika Feng Qingyang, penggarap pedang terbaik di tanah suci bela diri Dao, ada 7 sekte absolut bahkan lebih kuat dari 3 sekte besar. Untungnya, Feng Qingyang tidak berniat menghancurkan 3 sekte besar. Jika tidak, bahkan jika 3 sekte besar bergabung, mereka mungkin bukan tandingan Feng Qingyang sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah penggarap pedang terbaik dalam sejarah tanah suci Dao Marsial. 7 sekte absolut telah muncul kembali. Anggota sekte semuanya berbakat dan brilian, terutama anggota wanita yang seperti mutiara, menarik perhatian semua orang di provinsi atas. Sedikit rasa malu terlihat di wajah Gan Ruyan. Sebagai salah satu murid perempuan terkuat di antara generasi muda di sekte pemujaan api, dia selalu sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia mengetahui tentang anggota wanita dari 7 sekte absolut, dia menyadari betapa benarnya pepatah, tidak peduli seberapa kuat kamu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat, adalah. Dibandingkan dengan anggota perempuan dari 7 sekte absolut, dia tidak layak disebut sama sekali. Namun, dengan akar spiritual bawaan saya yang meningkat, saya akan dapat meningkatkan basis kultivasi saya dengan cepat di provinsi atas. Aku pasti akan menyusul mereka dalam waktu singkat, pikir Gan Ruyan dalam hati. Dia merasa sangat percaya diri karena akar spiritual bawaannya yang berwarna ungu gelap. Ketika dia berada di provinsi bawah,
kecepatan kultivasinya telah melampaui kecepatan ketika dia berada di provinsi atas. Sekarang dia telah kembali ke provinsi atas dengan akar spiritual bawaannya yang ditingkatkan, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat. Bagaimanapun, lingkungan budidaya di provinsi bawah lebih rendah dibandingkan dengan provinsi atas. Sementara itu, KR akhirnya sadar kembali setelah mendengar diskusi kelompok pengunjung di aula utama. 7 Sekte Absolut, Pedang Saint Feng Qingyang, dia dengan cepat menoleh ke Duan Ling Tian dan mengirimkan suaranya kepadanya. Saudara Tian, Feng Qingyang senior itu, bukankah dia yang meninggalkan pedang hati yang berdaulat? Sebagai wanita Duan Ling Tian, KR, tentu saja, mengetahui rahasia banyak hal. Dia tahu bahwa dia telah mewarisi pedang hati yang berdaulat dari pedang Saint Feng Qingyang dan bahwa dia mengakui Feng Qingyang sebagai tuannya. Duan Ling Tian mentransmisikan suaranya ke KR ketika dia mendengar pertanyaannya. Kamu benar, mantan penerus keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut, adalah orang yang sama yang meninggalkan saya pedang hati yang berdaulat. Ketika saya menerima warisan Feng Qingyang, saya menjadi penerus saat ini dari keturunan hujan kabut. Namun, pada saat itu, saya tidak menyadari bahwa keturunan hujan kabut adalah bagian dari 7 sekte absolut. Aku bahkan tidak tahu sekte itu ada. KR bertanya melalui transmisi suara, begitu. Itu artinya kamu baru tahu kalau kamu adalah pemimpin sekte dari sekte kuno. Duan Ling Tian menanggapi KR. Setelah itu, dia tertawa kecut sambil berpikir dalam hati, aku tidak menyangka, jebakan besar, seperti itu akan menungguku ketika aku menerima warisan senior Feng Qingyang. Pemimpin sekte dari 7 sekte absolut bukan hanya posisi terhormat, ia juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika Feng Qingyang ada, 7 sekte absolut telah menekan 3 sekte besar. Ketika Feng Qingyang naik, hampir semua penerus dari yang mutlak telah naik juga. Untuk alasan ini, 7 sekte absolut dibiarkan tanpa penerus baru. Ini membuka peluang bagi 3 sekte besar untuk kembali. Mereka telah bergabung untuk menekan 7 sekte absolut hingga hampir hancur. Alasan 7 sekte absolut menghilang dari mata publik adalah karena 3 sekte besar. Setiap kali mereka memiliki petunjuk tentang 7 sekte absolut, mereka pasti akan mengirim orang untuk membunuh anggota 7 sekte absolut. Mereka ingin menghancurkan 7 sekte absolut untuk membalas dendam. Selain itu, mereka juga khawatir jenius berbakat lain seperti Feng Qingyang yang akan muncul lagi dan memimpin 7 sekte absolut ke era baru yang gemilang dan menekan mereka lagi. Untuk alasan ini, banyak orang dari 7 sekte absolut telah dibunuh oleh 3 sekte besar. Saya menerima Sovereign Heart Sword dari senior Feng Qingyang dan menjadi penerus dari Fog Rain Progeny. Karena itu masalahnya, itu berarti saya telah setuju untuk memikul tanggung jawab sebagai penerus dari Fog Rain Progeny. Karena Duan Ling Tian mewarisi pedang hati yang berdaulat dari Feng Qingyang, dia tidak punya rencana untuk mengabaikan tanggung jawab yang dia tanggung. Karena saya adalah pemimpin sekte dari 7 sekte absolut, saya harus membalas dendam sekte tersebut dan berurusan dengan 3 sekte besar. Matanya dingin ketika dia memikirkan hal ini. Meskipun ketiga wanita itu tahu Duan Ling Tian tidak akan menyakiti mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding ketika mereka melihat tatapan dingin Duan Ling Tian. Pada saat ini, ruangan itu sangat sunyi. Itu sangat sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh di lantai. Tatapan Duan Ling Tian sedingin es dan amarah yang membara dapat terlihat di dalamnya saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Seperti yang terjadi, saya kembali ke provinsi atas untuk membalas dendam kepada Penatua Huo dari Tang Xuan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Saya akan mulai dengan Tang Xuan untuk melunasi hutang darah antara 7 sekte absolut dan 3 sekte besar. Dia berencana untuk membalas 7 sekte absolut sebelum dia naik ke alam Devata. Dia berencana untuk sepenuhnya memusnahkan 3 sekte besar. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari tanggung jawab penerus keturunan hujan kabut dan pemimpin sekte dari 7 sekte absolut. Setelah beberapa saat, Duan Ling Tian berdiri dan berkata kepada ketiga wanita itu, ayo kembali ke sekte pemujaan api. Ketiga wanita itu bisa mendengar ketidaksabaran dalam suara Duan Ling Tian sehingga mereka tidak mengatakan apa-apa dan berdiri juga. Mereka meninggalkan ruangan dan berjalan ke aula utama. Saat mereka berjalan melewati aula utama yang ramai, tatapan banyak orang tertuju pada 2 saudara perempuan, KR dan Gan Ruyan karena betapa cantiknya mereka. Dengan kecantikan tak tertandingi dan sosok anggun mereka, lingkungan tampak redup dibandingkan.
Apalagi kedua wanita itu terlihat identik. Dua wanita cantik luar biasa yang terlihat identik tetapi memiliki pembawaan yang berbeda pasti akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Duan Lingtian mengejek ketika dia melihat orang-orang menatap KR dengan terang-terangan. Dia segera berhenti bergerak. Suara yang dia buat ketika dia mengejek tidak keras, tetapi terdengar menggelegar dan menakutkan ketika para pengunjung mendengarnya. Pada saat yang sama, energi dingin menyapu aula utama, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah musim dingin telah tiba.